Salam olahraga, kembali lagi dengan saya Vio di acara talk show olahraga dengan tema trek latihan hingga podium juara. Ya, langsung saja kita sambut narasumber kita Rama Saputra yang dimoderatori oleh Muhammad Rizky. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi sama saya Rizky sebagai moderator dan Rama sebagai atlet lari yang lagi hype banget nih di media sosial. Oke Mas Rama, sebelumnya kesibukannya apa sih sekarang tuh? Lagi ngapain gitu? Kesibukan saya sendiri biasanya ya biasanya dari pagi itu saya melatih member-member, terus lanjut dari jam 8 sampai siang itu biasanya ada jadwal kuliah. Setelah jadwal kuliah baru kita berangkat pergi ke lapangan untuk latihan, Mas. Oh berarti itu lari, latihan sama ngajar itu hampir setiap hari kayak gitu Mas? Hampir setiap hari. Selain dari lari itu Mas, ada olahraga lain gak sih yang dijalaninnya? Sebelum COVID itu pernah ngikutin olahraga voli, cuman kayaknya gak passion lah, jadi nggak terlalu difokusin ke voli, jadi tetap balik lagi ke atletik lagi, Mas. Gitu. Oh iya, by the way nih ya, Mas Rama nih lari mulai dari kapan sih lari tuh? Kalau lari sendiri saya itu awal mulai itu dari kelas 6 SD, Mas. Itu pertama kali ikut seleksi pop kota sama guru olahraga, tepatnya di nomor 600 meter. Terus dari seleksi itu saya nggak lolos, terus diajaklah sama kakak sepupu, ayo Rama aja ikut latihan aja di Bima. Cuman waktu itu dari SD itu sampai SMP kelas 3 itu belum terlalu fokus buat di dunia atletik. Mulai fokus itu di SMA kelas 1, Mas, kelas 1 SMA baru fokus di atletik. Oh berarti lari itu bukan ngandelin dari sekolah ya, dari luar juga berarti? Iya betul, ada dari komunitas dari luar. Guna siapa tadi, kakak sepupunya? Iya dari kakak sepupu, ada kenalan dari kakak sepupu kebetulan. Oh terus mulai dari sana mulai lomba tuh. Terus lomba Mas Rama nih ya, lomba pertama kalinya itu pas kapan, terus di mana? Lomba pertama kali itu di Pop Kota sebenarnya, Mas, tepatnya pekan olahraga pelajar kota. Waktu itu belum dapat medali apa karena waktu itu nggak terlalu memfokuskan latihan atletik, jadi cuma seleksi dari guru olahraga, ya kamu kepilih buat lomba di antar pelajar Kota Cirebon. Jadi itu pertama kali. Berarti itu masih belum mendalami lari juga? Belum. Itu pas kapan? Itu kalau nggak salah tuh SMP kelas 3. Nah SMP kelas 3 kelas 2 lah kalau nggak salah. pas mulai seriusnya itu kapan Mas? Mulai serius atletik itu di kelas 10 SMA, tepatnya kelas 1 SMA itu mulai fokus tuh, diajak sama kakak kelas, ayo kamu ikut gabung ke komunitas ini aja. Jadi dari komunitas itu saya mulai fokus latihan atletiknya. Itu pas kan udah mulai serius nih. Ya. Nah itu pertama kali lomba lari juga itu langsung juara apa gimana tuh? Kebetulan lagi itu SMA kelas 10 itu bukan di nomor lari, Mas, saya diturunin di nomor lompat jauh sama guru olahraganya. Alhamdulillah waktu itu juara 1 se-Kota Cirebon. Wow. Dengan loncatan sekitar 5 meter 24 cm kalau nggak salah. Jauh ya? Ya lumayan lah, Mas. Terus kok bisa sih bisa nyampe ke atletik lari gitu? Nah itu awalnya saya pindah-pindah sama pelatih. Pertama itu saya dari lari menengah itu dari jarak 800 meter sampai 3000 meter. Terus saya berencana buat pindah ke nomor lompat jauh. Dari lompat jauh dipindah lagi sama pelatih ke sprinter, dari sprinter pindah lagi ke menengah lagi. Akhirnya saya ketemu jalannya di menengah gitu. Jadi difokusin, dipindah-pindah dulu, pertama dari menengah, lompat jauh, sprinter, terus menengah lagi gitu. Nah itu kan Mas Rama dipindah-pindah tuh ya. Tapi menurut Mas Rama sendiri, Mas Rama tuh lebih nyaman lari di nomor atletik mana? Sebenarnya ini masuknya ke perkembangan berarti, Mas, ya? Iya, perkembangan. Di nomor apa? Kalau perkembangan itu saya lebih menonjol di pelari menengah. Soalnya kalau di pelari sprinter sama lompat jauh itu
buat naikin sepersekian detik itu susah mas, Oh, iya, karena susah. bukan badannya saya bukan di pelari sprinter atau enggak lompat jauh, jadi lebih ke pelari menengah. Ya, kenapa lebih nyaman di pelari, bukan nyaman, jadi lebih ke gampang lah, bukan gampang juga ya, lebih bisa menyesuaikan di pelari menengah sama jauh tuh, jadi lebih improve lah sama pelari menengah sama pelari jauh. Oh gitu. Terus Mas kan udah banyak banget lomba nih ya Mas ya. Nah lomba pertama yang hasilin medali tuh lomba apa Mas? Ini Pas di mana? Ada medalinya kan? ada ini mas, ini Boleh tunjukin. lomba pertama kali setingkat Jawa Barat, ini tingkat pelajar atau pekan olahraga pelajar daerah, waktu itu di 2023. Waktu itu saya turun di nomor 4 kali 400 meter putra estafet. Ini medali paling berkesan juga, karena buat dapetin medali ini nih, yang pertama seleksi seluruh kota Cirebon atlet itu seleksi pelajar-pelajar yang bagus dan yang berpotensi buat dapat medali itu bakalan dibawa ke tingkat Jawa Barat. Jadi di situ medali ini nih paling berharga loh mas buat saya, buat dapetin ini. Setelah dapetin medali ini nih, saya tuh sedih karena ya terbayarkan, Terharu gitu ya? Ya terharu, antara capek latihan, capek ngebagi waktu antara sekolah sama latihan sama tidur, harus menjaga pola makan, pola tidur, semuanya benar-benar harus dijaga lah buat dapetin medali ini mas. Terbayarkan jadi itu ya. Iya betul. Nah kalau itu kan medali pertama yang Mas dapetin. Sekarang coba medali yang paling bergengsi yang pernah Mas dapetin tuh. Paling tertingginya apa tuh? Bergengsi, kayaknya ini nih mas, cuman kayaknya ini bukan bergengsi, lebih ke menantang diri sendiri gitu. Jadi waktu itu sekitar tahun 2024 saya tuh diajak sama pelatih buat turun di half marathon 21 kilo di Candi Borobudur, tepatnya di Jawa Tengah. Waktu itu tuh ya bukan bergengsi sih, ya bergengsi iya, cuman lebih ke berarti lah gitu, karena lomba ini nih ngalahin diri saya sendiri, karena waktu itu dari persiapan itu cukup panjang, mulai dari latihan interval, tempo, long run itu semuanya intensitasnya tinggi mas. Terus waktu hari H pas pertandingan itu sedikit problem lah, sedikit masalah sama mental. Di kilometer 18 tuh sempat nanya ke diri sendiri, ngapain gitu lari jauh-jauh 18 kilo, 21 kilo ke Borobudur ini itu. Terus ada tuh waktu itu lari bareng sama influencer, tepatnya sama Mas Fahril. Waktu itu dia semangatin, kata Mas Fahril, ayo nggak apa-apa deh, tanggung sekitar 3 kiloan lagi kita selesai ya gitu mas. Jadi ya medali ini walaupun nggak dapat juara, medali ini paling berharga lah, karena sepadan gitu antara latihan sama hasilnya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya sih mas, saya sih cuma segitu. Cuman barangkali ada penonton yang mau ditanyain ke Mas Rama. Saya boleh? Ya boleh. Di sini ya Mas Rama, terkait olahraga ya. Boleh nggak sih tipsnya supaya menjaga kebugaran dalam bidang olahraga yang Mas Rama tekutkan? Kan nggak mudah ya untuk dalam cuaca kayak gini nih. Barangkali tipsnya untuk kita para jurnalis Mas Rama supaya badan kita tetap fit untuk melakukan olahraga di bidang Mas Rama ini. Untuk menjaga kebugaran, paling tuh kita bisa menjaga bagi pola makan sama pola tidur nih mbak. Kayak misalnya kita latihan hujan-hujanan, mau nggak mau kita setelah latihan itu cepet-cepet mandi, setelah itu kita makan. Kalau nggak kayak gitu, jadi badan tuh istilahnya kayak kena hujan dari luar, terus nggak dikasih makan mbak, jadi kita kayak bisa ngedrop atau apa gitu mbak. Jadi mau nggak mau setelah latihan hujan-hujanan atau kepanasan itu paling utama jangan sampai telat makan sih mbak. Itu paling kalau ntar telat makan besokannya entah kapan-kapanan tubuh itu telat recovery mbak. Ada makanan yang dipantang apa enggak Mas Rama barangkali? Untuk makanan dipantang, kalau masa latihan itu atlet-atlet itu pertama nggak dilarang makan pedas mbak, itu paling nggak boleh makan pedas, karena
Kenapa? Kalau waktu latihan itu biasanya kalau kita setelah makan pedas ya Mbak. Setelah makan pedas itu atlet-atlet itu rata-rata perutnya kepanasan Mbak. Jadi kayak nggak nerima buat latihan. Jadi kita tenaganya udah habis dulu di dalam buat recovery karena perutnya panas gitu Mbak. Jadi yang nggak boleh itu nggak boleh itu paling utama makanan pedas itu Mbak. Ngebut sama begadang lewat nama ya, nggak boleh ya. Iya, begadang juga nggak boleh itu. Oke, baik. Cukup Mas Rama, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Demikian acara talk show hari ini. Saya Rizky sebagai moderator dan Rama sebagai narasumber. Izin pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.